Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Biasanya ajudan bupati atau ajudan presiden, sebelum presiden mau datang dong akan turun untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi tentunya bahwa dalam hal itu Bapak Mama mereka diperlengkapi. Baik dari sisi keamanan, tetapi juga sekarang dia pun diperlengkapi itu lebih banyak lagi. Tep Bapak Oscar. Dalam segi finansial juga dilengkapi. Tentunya Bapak Mama Saudara bahwa dengan tujuan ketika yang akan datang ini, dalam hal ini mau bupati, mau presiden, mau gubernur, ketika dia datang tentunya segala sesuatu sudah beres, sudah dikerjakan. Sama juga dengan kerajaan surga, hal kerajaan surga. Firman Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Artinya bahwa tiap-tiap orang memberikan dirinya untuk bekerja dan melayani dalam pekerjaan pelayanan. Dari berbagai sisi. Ada yang punya kelebihan melayani dalam hal menyanyi di gereja. Ada yang jadi penatua diaken. Ada yang jadi rukun, ada yang menjadi jemaat biasa tetapi juga dengan memberi dukungan-dukungan moral lainnya untuk pekerjaan pelayanan. Tentunya bahwa pelayanan akan terselenggara apabila ada dukungan tiap-tiap orang, tiap-tiap jemaat untuk saling menopang dalam pelayanan. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya juga ketika Yesus akan mengutus 70 murid untuk pergi ke kota-kota dan memberitakan, mengunjungi, sambil memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Tentunya bahwa dalam hal ini mereka diperlengkapi jauh sebelumnya. Baik dari sisi pengajaran maupun dari sisi yang lain. Mereka diperlengkapi oleh Allah dengan cara yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya yang jadi pertanyaan bagi kita Bapak Mama Saudara orang beriman, kenapa harus mengutus 70 orang? Dalam hal ini yang tadi sampaikan firman Tuhan, ladang sudah menguning tetapi pekerja sedikit. Yang kedua, dalam hal ini Bapak Mama Saudara orang beriman, disampaikan bahwa mereka diutus berdua-dua. Tentunya bahwa dalam hal ini memiliki maksud dan tujuan dalam kehidupan pelayanan para murid ketika itu. Bahwa sebagai orang-orang yang mempersiapkan untuk kerajaan Allah akan datang. Tetapi mereka juga diperlengkapi dalam berbagai-bagai hal. Mereka diutus berdua-dua atau berpasang-pasangan. Supaya di sana tentunya bahwa saling melengkapi dalam segala kekurangan dan kelemahan. Saling menopang seorang yang lain dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan. Diutus berdua-dua supaya beban menjadi ringan. Diutus berdua-dua supaya seberat apapun beban dalam pelayanan yang dijumpai oleh para murid ketika itu, tentunya dapat diatasi karena ada dua kekuatan yang besar. Maksud diutus berdua-dua supaya bukan hanya berpasangan, tetapi supaya ada teman. Yang satu menguatkan yang lain. Saling menasihati satu dengan yang lain. Saling mendorong satu dengan yang lain. Saling menyempurnakan dalam segala kekurangan. Yang kedua Bapak Mama Saudara orang beriman, tentunya diutus berdua-dua dalam hal ini. Tadi saya sampaikan bahwa di sana supaya mereka saling menguatkan. Artinya bahwa supaya yang lemah ditanggung oleh yang kuat. Yang lemah ditanggung oleh yang kuat. Yang tentunya berkekurangan ditanggung oleh yang lain. Saling menguatkan supaya ketika berjumpa dengan pergumulan-pergumulan, persoalan, tantangan dan juga beban-beban pergumulan dalam pelayanan, di sana saling menguatkan, bukan saling bakas jatuh. Kalau kotong beda, kotong suka saling bakas jatuh. Atoin lo, kaleko fa. Kotong pun suka yang begitu. Tetapi Yesus tentunya mengutus berdua-dua supaya di sana saling menguatkan, bukan saling bakas jatuh atau saling melemahkan. Yang ketiga Bapak Mama Saudara orang beriman, tentunya bahwa kenapa sehingga diutus berdua-dua.
Tadi juga sudah saya sampaikan, di dalam pelayanan pasti ada tantangan, ada penolakan. Di dalam pelayanan pasti ada hal-hal yang demikian. Karena tentunya bahwa tidak semua kita sempurna dalam pelayanan. Terkadang bahwa dalam pemberitaan kita orang tidak menerima. Terkadang bahwa dalam kehidupan persekutuan kita pun kita mengalami penolakan. Terkadang bahwa dalam keadaan persekutuan, tentunya bahwa kita juga bisa mengalami perpecahan-perpecahan. Karena itu diutus berdua-dua, supaya di dalamnya kita saling melengkapi dan melindungi seorang dengan yang lain. Yang keempat, kenapa sehingga diutus berdua-dua? Diutus berdua-dua karena di dalam dua orang yang bersepakat, maka di sana kasih karunia Tuhan akan nampak. Ketika ada dukungan dari seorang terhadap yang lain, kasih karunia Allah nampak dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan beriman. Diutus berdua-dua supaya saling menolong dan menanggung beban. Tetapi dalam hal ini tentunya Bapak Saudara orang beriman, bahwa maksud yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini omong soal persekutuan. Yesus mengutus murid dua-dua ini omong soal persekutuan. Kalau katanya omong satu orang saja tidak ada kekuatan. Tetapi kalau katanya omong dua lebih, atau satu lebih dari dua lebih, maka kita ada kekuatan di sana. Kekuatan untuk saling menopang dalam pelayanan, kekuatan untuk hidup berelasi, kekuatan untuk hidup dalam persekutuan, kekuatan untuk hidup dalam pemberitaan, kekuatan untuk hidup dalam saling menopang iman seorang dengan yang lain. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia sebagai jemaat, sebagai umat. Tetapi juga di satu sisi kita terpanggil sebagai orang-orang pilihan Allah yang diutus di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Bukan hanya penatua-penatua diaken ataupun rukun atau majelis yang diutus. Tetapi kita semua tentunya diutus dalam karya pelayanan yang Kristus percayakan bagi kita. Dengan tujuan dalam suatu persekutuan, kita memunculkan karya pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan pelayanan, tentunya bahwa di sana ada penerimaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi juga kita mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Kita ada di tengah-tengah pelayanan tahun 2022. Tentunya dengan pergumulan-pergumulan yang baru Bapak Mama. Pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi tidak sama seperti 2021. Tetapi kita diperhadapkan nanti dengan banyak hal. Akan ada tantangan-tantangan dalam persekutuan pelayanan. Akan ada tantangan-tantangan dalam persekutuan beriman. Dalam persekutuan hidup keluarga besar jemaat Rayon 11. Tentunya bahwa dalam hal ini kita semua dipanggil untuk diutus. Untuk kemudian kita menunjukkan kasih karunia Tuhan yang besar. Kita diutus untuk kemudian kita bergandengan tangan bersama. Kita menata dan melayani. Satu orang yang bekerja tentunya bahwa tidak dapat mencapai tujuan. Tetapi apabila 2-3 orang bersepakat, maka kehidupan pelayanan dapat tercapai sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki. Kita semua diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Diberikan iman yang sama, tetapi tentunya dengan tanggung jawab pelayanan masing-masing. Mari kita menata pelayanan tahun ini, dan kita terus memandang kepada Kristus, agar Dia memberikan rohnya bagi kita, serta kasih kuasa dan hikmatnya. Tuhan memberkati kita, dalam terang firman-Nya terpujilah nama Tuhan Allah kita.